juga belum cukup confirm dengan makna perluasan ini ya. Karena kalau kita lihat dengan fungsi sekarang juga dengan adanya kebijakan di moneter juga bisa mendorong tadi adanya pertumbuhan ekonomi. Seperti ambil contoh teknis misalnya dari sisi kebijakan suku bunga itu juga tentunya akan berimbas juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi apakah perluasan ini sampai masuk nanti lebih dalam lagi ini yang memang belum cukup banyak informasinya. Tapi kembali lagi bahwa memang ketika diperluas tentu domainnya akan semakin luas juga dan ini yang kita nggak tahu nanti perannya dengan pemerintah yang memang punya domain banyak di kebijakan di kebijakan fiskal ya. Jadi belum clear memang sampai Mhm. seberapa besar makna perluasannya karena kalau diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi ya memang sampai saat ini juga Bank Indonesia punya peran untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu tadi kebijakan suku bunga, kebijakan stabilitas rupiah itu punya koneksi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, Mhm. ini nggak tahu sampai seberapa besar perluasannya dan sampai seberapa detail sampai teknisnya BI masuk ke sana. Karena kalau kita lihat bahwa BI sampai sejauh ini memang masih ada di tatanan makro ya. Mhm. Mhm. Bung Alfred, tapi kalau kita lihat dari draft rancangan undang-undang Bank Indonesia ini yang tentunya sekarang masih digodok oleh DPR RI, tentunya salah satunya adalah bagaimana nantinya Bank Indonesia bisa secara leluasa itu untuk masuk ke pasar reguler begitu ya, untuk bisa membeli pasar primer begitu, untuk bisa membeli SBN. Tentunya Anda melihat bagaimana respon pasar melihatnya ini? Ya, untuk kondisi ini memang nggak bisa dipungkiri ketika impact COVID ini memang peran BI di sana sangat membantu sekali ya terhadap pasar SPN kita, terhadap likuiditas kita. Tapi ini kan dalam kondisi extraordinary, artinya bahwa ketika nanti ke depan dalam kondisi yang normal, ketika peran BI cukup signifikan terhadap market atau terhadap pasar secara langsung ke market seperti pasar SBN ini yang memang bisa dibilang tidak selamanya akan menjadi pengaruh positif karena tadi bahwa kontrolnya akan cukup kuat dari Bank Indonesia terhadap pasar. Kalau sekarang memang bisa dikatakan tadi faktor extraordinary karena faktor memang kita butuh pemerintah butuh bantuan dari sisi likuiditas terhadap pasar khususnya tadi ke pasar keuangan. Tapi ketika nanti diharapkan ini akan terus berlangsung, ini yang menurut saya tidak akan pas ketika dalam kondisi market yang normal. Mhm. Tapi ke depan kalau misalnya ini terimplementasi begitu ya, bagaimana investor melihat tentunya soal independensi Bank Indonesia? Ya, sudah tentu akan turun ya bicara masalah faktor independensi ketika ruang untuk Bank Indonesia untuk mengintervensi pasar cukup banyak. Seperti misalnya tadi ke pasar SBN dan ini yang memang bisa dibilang kurang disukai ya untuk kondisi normal. Termasuk tadi bicara wacana seperti misalnya Dewan Moneter itu juga akan banyak berpengaruh dari sisi independensi Bank Indonesia karena adanya bisa dibilang integrasi kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk satu koordinasi. Kalau sekarang kan bicara masalah komite stabilitas keuangan kita lihat lebih kepada koordinasi. Tapi kalau tadi mengarah kepada Dewan Moneter ini bisa dibilang secara tidak langsung kontrol pemerintah akan semakin kuat terhadap kebijakan Bank Indonesia dan ini yang mudah-mudahan kita salah mempersepsikan ya, tapi berharap ini tidak terjadi.